Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hardi Prayoga dengan NPM 2006011 dari Teknik Informatika A. Di sini saya akan menjelaskan tentang diskusi kelompok saya, yaitu tentang soal nomor 4, yang dimana nomor 4 ini adalah mencari jalur tercepat. Yang pertama ada pastikan Anda dan anggota kelompok Anda mengikuti instruksi di bawah ini. Yang pertama, buatlah graf atau tree yang menampilkan lokasi rumah atau kosan masing-masing anggota kelompok dan lokasi kampus ITG. Anda diperbolehkan menambahkan informasi lainnya seperti jarak, persimpangan jalan, pembatasan jalan, perkiraan waktu, dan lain-lain. Yang kedua yaitu buatlah lintasan perjalanan tercepat jika Anda akan berangkat bersama-sama ke kampus dengan saling menjemput atau silih samper bahasa Sundanya. Perjalanan dimulai dari titik lokasi ketua kelompok yang menjemput anggota ke-1, lalu menjemput anggota kedua, dan seterusnya, sampai berangkat bersama seluruh anggota kelompok dan berakhir di titik lokasi kampus ITG. Yang ketiga, gunakan algoritma pencarian dengan kinerja yang sesuai dengan kondisi permasalahan masing-masing kelompoknya. Nah, di sini lanjut ke penyelesaiannya. Yang pertama, misalkan terdapat 4 anggota yang akan berangkat bersama-sama di kampus Institut Teknologi Garut. Lokasi rumah atau kosan dan lokasi kampus ITG dapat direpresentasikan sebagai simpul dalam sebuah graf. Misalnya, lokasi ketua kelompok diwakili oleh simpul A, lokasi anggota ke-1 diwakili oleh simpul B, lokasi anggota kedua diwakili oleh simpul C, lokasi anggota ketiga diwakili oleh simpul D, dan lokasi kampus ITG diwakili oleh simpul E. Nah, lalu berikut adalah contoh graf yang merepresentasikan lokasi tersebut. Nah, yang dimana A ini kan oleh ketua ya, diwakilinya oleh ketua A, ini simpul A. Nah, ini kita lalu ke anggota yang kedua. Nah, ini silih samper, lalu ke anggota 2, lalu ke anggota yang ketiga, lalu anggota yang keempat, lalu masuklah ke kampus ITG sebagai lokasi akhirnya atau titik kumpulnya nanti. Nah, di sini ada sekitar 5 km, lalu ada 20 km, lalu 10 km, lalu di yang terakhir ada 5 km lagi. Nah, lalu setiap busur dalam graf di atas memiliki bobot yang merepresentasikan jarak antara dua simpul yang terhubung oleh busur tersebut. Untuk mencari lintasan perjalanan tercepat, kita dapat menggunakan algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra ini merupakan salah satu algoritma yang sangat populer dari teori graf untuk menentukan jalur terpendek. Algoritma Dijkstra ini akan mencari lintasan dengan total bobot terkecil dari simpul awal inisialnya A ke simpul tujuannya E. Lalu berikut adalah langkah-langkah algoritma Dijkstra untuk mencari lintasan perjalanan tercepat. Yang pertama ada inisialisasi semua simpul kecuali simpul awal dengan nilai bobot tak terbatas dan nilai predesesor 0. Yang kedua, inisialisasi simpul awal dengan bobot 0 dan predesesor 0. Lalu yang ketiga ada buat sebuah himpunan S kosong untuk menyimpan simpul-simpul yang telah dikunjungi. Yang keempat, selama himpunan S belum berisi semua sampel, langkah-langkah berikutnya yaitu yang pertama, pilih simpul U yang memiliki nilai bobot terkecil dan belum terdapat dalam himpunan S. Yang kedua, tambahkan simpul U ke dalam himpunan S. Yang ketiga, untuk setiap simpul P yang terhubung dengan simpul U, dilakukan langkah berikut. Yang pertama, hitung nilai bobot baru untuk simpul P sebagai bobot simpul U ditambah bobot busur yang menghubungkan simpul U dengan simpul P. Yang kedua, jika nilai bobot baru lebih kecil dari nilai bobot simpul P saat ini, maka update nilai bobot simpul P dengan nilai bobot baru dan predesesor simpul P dengan simpul U. Lalu yang terakhir, setelah semua simpul telah dikunjungi, lintasan perjalanan tercepat dapat ditemukan dengan mengikuti urutan simpul predesesor dari simpul
tujuan E ke simpul A. Lalu cara lintasan tercepatnya untuk menghitung jarak terpendek antara dua titik menggunakan algoritma Dijkstra, pertama-tama kita perlu membuat grafik yang merepresentasikan hubungan antara titik-titik tersebut. Nah, grafik ini bisa dilihat seperti yang di atas. Yang pertama ini ada inisialisasi tabel jarak. Nah, yaitu untuk jarak awal dari titik awal A ke semua titik lainnya sebagai infinity atau tanda tak terhingga ini, kecuali untuk jarak dari titik awal ke dirinya sendiri yang diatur sebagai 0. Nah, di sini ada grafnya titik A, B, C, D, E. Nah, lalu jaraknya ini diawali dengan 0, dan yang lainnya itu tak terhingga. Lalu yang kedua, mulai dari titik awal A dan diperiksa setiap tangga, cari tetangga yang terhubung langsung dengan titik awal yaitu B. Tentukan jarak dari titik awal ke tetangga ini dan perbarui tabel jarak. Dalam kasus ini, jarak A ke B adalah 5 km. Nah, lalu di sini kita tambahkan 5 km di bagian B, lalu di jaraknya pada tabel jarak ya, kolom jarak. Lalu yang ketiga, pilih titik dengan jarak terpendek setelah memperbarui tabel jarak. Pilih titik yang memiliki jarak terpendek dari titik awal. Dalam kasus ini, titik B adalah titik yang memiliki jarak terpendek. Lanjutkan dengan memeriksa setiap tetangga titik B dan perbarui tabel jarak jika ditemukan jarak yang lebih pendek. Nah, di sini lalu ke C. Di sini ditambahkan 25. Karena dari titik A ini ke C ini adalah 25 km setelah melewati B. Lalu yang keempat, ulangi langkah 3 sampai semua titik telah diproses. Ulangi langkah 3 dengan memilih titik yang memiliki jarak terpendek dari titik awal yaitu titik C. Nah, dari titik C ini ke titik D berjarak 10 km. Nah, lalu ditambah 5 untuk sampai ke titik E, tujuan akhirnya. Jalur terpendek dari titik A ke titik E adalah A, B, C, D, E dengan jarak total 40 km. Jadi menggunakan algoritma Dijkstra, jalur terpendek dari A ke E adalah A, B, C, D, E dengan jarak total 40 km. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.